di sini saya Iwan Isdanto dari Kayu Cilik. Di sini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran terkait bagaimana pengaplikasian desain grafis nanti diterapkan pada media kayu untuk bahan souvenir. Nah, hal yang perlu diketahui dalam penerapan desain grafis itu nanti, jadi untuk desainnya itu sebenarnya bebas sesuai kreasi kita, tidak ada ketentuan apapun. Nah, di sini saya mengambil contoh, kita akan mencoba membuat seperti contoh pada gambar ini. Nah, nanti kita desain ulang, lalu kita buat pengaplikasiannya nanti pada media kayu untuk dijadikan sebuah souvenir. Nah, di sini saya memakai software CorelDRAW. Mungkin teman-teman punya Adobe Illustrator atau Photoshop itu bisa. Nah, kalau di sini saya pakai CorelDRAW dengan versi X5 atau versi 15. Nah, pada software CorelDRAW ini dia itu lebih spesifik untuk menata layout. Jadi untuk CorelDRAW usahakan digunakan untuk menata layout daripada untuk membuat atau editing gambar semacam itu. Beda kalau dengan Photoshop. Kalau Photoshop itu lebih ke penataan gambar seperti pencahayaan dan lain-lain. Jadi untuk menata layout ini lebih bagus pakai CorelDRAW. Nah, ini alasan saya mengapa saya kalau mendesain kayak bundle lalu ada software lainnya itu menggunakan CorelDRAW versi ini, semacam itu. Baik, langsung saja. Sebelum kita lanjut, kita perlu menentukan terlebih dahulu ukuran. Nanti kita ingin membuat projectnya ini ukuran berapa. Misal saya ingin tingginya kurang lebih sekitar 24 cm. Jadi terlebih dahulu kita pakai sistem mal ya. Jadi kita gambar sesuai pada gambar ini. Nah, di sini saya memakai pen tool. Nah, ini fitur dari CorelDRAW ya. Ini namanya pick tool, lalu ini pen tool. Untuk pen tool ini sebenarnya ada banyak di sini. Ada kurang lebih sekitar 10 jenis. Ada freehand, ada penline, ada bezier. Kalau pen tool ini lebih condong ke modeling ya, dia bisa lurus dan juga bisa melengkung kayak gini. Tapi kalau bezier ini isinya lurus kayak gini, dia akan keluar kalau dia diklik kayak gini. Ya. Lalu pakai mana yang bagus ya, menyesuaikan kondisi tergantung mau dibuat apa. Kalau kayak gini mungkin lebih bagusnya pakai pen tool ya, lebih mudahnya. Ya. Kita pakai pen tool untuk menggambarnya. Pertama kita langsung gambar aja sesuai layoutnya yang ada. Nah, pertama kita ini kan termasuk souvenir 2 layar ya, jadi ada satu layar di belakang, satu layar di depan. Nah, satu layar di belakang itu menggunakan bahan kayu, lalu di depan itu ada bahan akrilik. Kita akan menggambar yang bagian kayunya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemarin cukup simpel aja, nggak usah dia kayak gini. Nah, kurang lebih nanti bentuknya kayak gini untuk bagian cutting di kayu. Lalu selanjutnya kita coba gambar yang akrilik. Nah, ini alasan saya kenapa kok saya lebihkan seperti ini. Ini kan belum tentu lurus ya. Nah, nanti untuk lurusnya kita pakai bantuan di shape untuk kita potong, untuk kita crop ya. Jadi nanti lebihannya itu bisa terpotong sesuai apa yang kita inginkan, seperti itu. Ini untuk apa, gambar yang akrilik seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita group, kita bisa group, lalu kita pilih di bentuk rectangle tool. Ini untuk kita membantu memotongnya kayak gini.
Kita paskan sesuai ukuran pada bagian bawah. Nah, kenapa kok di grup? Karena dia biar menyatu, kita kan ingin memotong antara layer 1 dan layer 2, jadi biar sama-sama terpotong. Sebenarnya tanpa di grup juga bisa, tapi nanti kerjanya 2 kali seperti itu. Langsung kita trim. Nah, ini sudah lulus semua kayak gitu. Nah, ini memang disengaja sisa kayak gini ya, jadi untuk letak nanti di kayu. Nah, seperti itu. Nah, setelah desain layoutnya sudah jadi, kita bisa menentukan tingginya. Tentukan tingginya di sini ada sebuah fitur namanya log ratio. Ini untuk mengunci pada bagian ukuran dimensi. Nah, kalau kita klik ini, berapapun kita input pada salah satu dimensi ini, lalu dimensi lainnya bisa mengikuti secara otomatis kayak gitu. Tapi kalau kita tidak klik ini, dia lebih dia akan mengikuti ukuran yang kita inputkan, dan yang lainnya tetap. Tapi kalau kita klik ini, lainnya bakal mengikuti. Misal saya ingin tingginya 24 cm. Nah, tinggi itu yang bagian object size ini, yang pada bagian landscape ini kita atur sekitar 24 cm. Nah, dia akan mengikuti tingginya, untuk lebarnya mengikuti, dan tingginya 24 cm kayak gitu. Nanti kalau dicetak hasilnya juga sama, jarak antara sini sama sini akan 20 cm kayak gitu. Nah, setelah itu kita ungroup lagi dan kita rubah bagian warnanya, yang ini jadi hitam seperti pada ini kayak gini. Ini tetap putih. Nah, kurang lebih desainnya kayak gini nanti. Terus kita tinggal isi tulisan, misal tulisannya kenang-kenangan. Untuk mengisi tulisan kita bisa memakai icon di text tool. Nah, untuk memperbesar fontnya itu bisa pakai font size, lalu mengganti fontnya itu bisa pakai font list kayak gitu. Kenang-kenangan. Bentar, saya carikan rekomendasi kata-kata ya. Kayak gini kurang lebih. Nah, ini saya rekomendasikan kata-kata ya. Jadi sebenarnya ada kata-kata, cuman ini untuk contoh seperti ini. Di kata-katanya saya ganti, dan untuk logonya bisa langsung ditempel. Nah, gambar Genius ini kenapa kok kepotong? Dia posisinya itu ada di belakang layar bagian kayu ya. Biar dia posisi di depan, itu kita pakai fitur, nanti kita klik kanan order lalu pilih in front text in front, nanti posisinya dia akan di depannya kayak gini. Nah, ini logonya, lalu kita tambahkan lagi. Nah, ini juga sama, dia posisinya ada di belakang. Kita klik kanan, kita order lalu in front of. Oke, dia posisinya ada di depan lagi. Semacam ini. Sebenarnya sudah jadi itu. Nah, ini kan warnanya beda ya. Jadi warnanya tidak hitam karena si backgroundnya itu warnanya sudah hitam. Nanti kalau kita warna hitam, dia tidak akan terlihat. Kita harus ganti warnanya menjadi misal warna terang kayak putih atau apa gitu. Lalu untuk bagian akriliknya kita warna samar-samar seperti ini. Jadi ini untuk akrilik dan belakangnya untuk kayu kayak gini nanti contohnya. Nah, nanti setelah itu yang bagian akrilik ini, layar 1 ini nanti bisa diekspor dan bisa dicetak. Untuk cetaknya itu cetak print UV ya.
ini sudah sekalian cuttingnya. Dia langsung menyesuaikan pada bentuknya ini dan dimensinya. Contohnya kayak gini. Ini misal untuk bagian bawah. Nah, kayak gini, contohnya kayak gini. Nah, ini sebenarnya sudah jadi. Kalau diproses nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Ini dengan tinggi dimensi sekitar 24 cm. Cara membuktikannya kita pakai fitur namanya paralel ini. Kita klik pada bagian bawah yang sejajar, lalu diestimasi saja, dia akan 24 cm. Nah, kalau produknya sudah jadi itu kurang lebih seperti pada contoh ini, jadinya nanti kurang lebih kayak gini. Mungkin itu ya, jadi intinya di CorelDRAW itu untuk penataan layout dan untuk desainnya itu bebas sesuai kreasi kita. Nah, kita bisa cari referensinya itu di Google untuk model-model kayak gini, lalu bisa kita aplikasikan pada aplikasi Corel, dan setelah itu bisa dicetak untuk dijadikan sebuah produk. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi itu tadi ya penjelasannya bagaimana cara menerapkan desain grafis itu pada seni kayu. Jadi terkait ukurannya, lalu ada desainnya, itu semua sudah terkomputeris sama jadi satu sama CorelDRAW. Jadi teman-teman lebih mudah cara pengaplikasiannya seperti itu.